Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafirawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang tugas modul 3.1 ruang kolaborasi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang pembahasan materi, di sini akan saya sampaikan profil anggota dari kelompok kami, di mana ada saya sendiri, ada rekan kami Ibu Lina Setioridi dan Ibu Diah Kartikasari. Masih di bawah bimbingan Bapak Fasilitator Imam Syafi'i dan juga Bapak Pengajar Praktik Bapak Herianto Nur Cahaya. Selanjutnya kita masuk pada gambaran kasus. Saat itu, Ibu Mawar ditunjuk oleh komite menjadi bendahara DAK di sekolah. Saat pembangunan berjalan sekitar 80%, Ibu Melati selaku kepala sekolah memanggil Ibu Mawar dan menanyakan keuangan yang tersisa atau saldo. Beliau meminta jika pembangunan sudah selesai, semua saldo yang ada akan digunakan untuk acara rekreasi karena ada 2 guru di sekolah kami yang purna tugas atau pensiun. Padahal, di sisi lain, Ibu Mawar dan Wakasek Sarpra sudah mengatur rencana. Jika ada saldo, mereka akan melakukan rehab kelas yang atapnya sudah melengkung karena lapuk. Hal tersebut Ibu Mawar ceritakan kepada kepala sekolah. Tetapi beliau bersikeras akan menggunakan untuk kepentingan lain. Dengan perdebatan yang panjang, Ibu Mawar memutuskan untuk mundur dari bendahara DAK dan menyerahkan semua uang yang tersisa kepada kepala sekolah. Keputusan tersebut Ibu Mawar ambil karena ingin menjalankan tugas dengan jujur dan amanah. Akhirnya, kepala sekolah meminta maaf atas peristiwa yang sudah terjadi dan meminta Ibu Mawar mau menjadi bendahara kembali. Dari kasus tersebut, ada beberapa pertanyaan yang akan kita relasikan atau kita koneksikan. Apakah sudah benar melalui tahapan-tahapannya atau belum? Yang pertama, dengan pertanyaan pemantik, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Pada kasus tersebut terjadi pertentangan antara nilai kejujuran melawan nilai kesetiaan. Pertanyaan yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Aktor yang terjadi pada kasus tersebut adalah Ibu Mawar sebagai bendahara dan Ibu Melati sebagai kepala sekolah. Dan yang ketiga, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Jawabannya adalah faktanya bahwa Bu Mawar harus menjalankan tugasnya sebagai bendahara dengan jujur dan tanggung jawab. Namun di sisi lain, Ibu Melati sebagai kepala sekolah mengarahkan kepada Ibu Mawar untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran. Pertanyaan pemantik keempat, mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Uji yang pertama, uji legal. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Jawabannya, ada pelanggaran hukum jika dilakukan. Yang kedua, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Uji regulasi. Jawabannya adalah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi sebagai bendahara jika dilakukan. Dan yang ketiga, berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Atau uji intuisi. Jawabannya adalah ada dilema yang dirasakan oleh Ibu Mawar karena jika dilakukan akan bertentangan dengan kode etik sebagai bendahara. Jika tidak dilakukan, terkesan menunjukkan kurangnya loyalitas kepada pimpinan. Yang selanjutnya adalah apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik maupun viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman? Atau uji publikasi. Selama redaksi yang dimuat di media tidak bertendensi negatif, tidak menyudutkan salah satu pihak, dan tetap menjaga privasi pihak-pihak terkait, saya rasa masih bisa dimaklumi. Namun jika redaksinya mengandung tendensi negatif atau menyudutkan salah satu pihak dan tidak menjaga privasi pihak-pihak yang terkait, maka saya akan merasa kurang nyaman dan bisa membawanya pada jalur hukum. Selanjutnya adalah kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Jawabannya adalah saya rasa panutan atau idola saya akan melakukan hal yang sama dengan keputusan yang saya ambil. Selanjutnya, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Jawabannya adalah paradigma kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Jawabannya adalah prinsip berbasis peraturan atau rule-based thinking.
Dan yang selanjutnya, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini atau investigasi opsi trilema? Jawabannya ada. Alasannya adalah Ibu Mawar selaku bendahara DAK mempunyai inisiatif untuk sharing dengan bendahara Bos tentang kejadian yang dialaminya. Dan ternyata pada waktu yang berdekatan, Ibu Melati selaku kepala sekolah juga melakukan hal yang sama dengan meminta pendapat kepada bendahara Bos. Tetapi justru bendahara Bos membenarkan keputusan Ibu Mawar sehingga Ibu Melati selaku kepala sekolah merasa tersadarkan akan kesalahan yang telah memaksa Ibu Mawar untuk menyalahgunakan sisa anggaran. Yang ternyata hal tersebut malah menjadi solusi dari masalah yang dialami oleh Ibu Mawar. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa keputusan yang akan Anda ambil? Jawabannya adalah, saya setuju dengan keputusan yang diambil oleh Ibu Mawar. Saya rasa Ibu Mawar sudah melakukan tindakan yang tepat dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kejujuran dan kode etik profesi. Baik, terima kasih sudah menonton video kami di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita jumpa lagi pada video-video bermanfaat selanjutnya. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.